Salam pemirsa, dalam perkembangan terbaru konflik Rusia-Ukraina, kolaborasi strategis antara Israel dan Ukraina menunjukkan hasil yang mengguncang militer Rusia. Beberapa hari sebelumnya, Israel telah menyediakan sistem peringatan dini pertahanan udara kepada Ukraina, menandai kerjasama resmi pertama antara kedua negara dalam perang yang berlangsung ini. Kolaborasi ini terbukti sangat efektif ketika Ukraina berhasil menghancurkan ratusan drone militer Rusia pada hari Rabu, menandai kemenangan penting dalam konflik yang semakin kompleks. Kepala negara Rusia, Vladimir Putin, tampaknya mulai merasakan penyesalan atas tindakannya yang baru-baru ini mengutuk serangan Israel ke Lebanon dan mendukung Iran dalam aksi militer terhadap Israel. Meskipun sebelumnya menganggap kritik internasional terhadap Israel sebagai serangkaian kata-kata politik yang mudah berlalu, hasil terbaru ini menunjukkan bahwa pernyataannya memiliki dampak yang lebih serius daripada yang diperkirakan. Pada malam 8 Oktober 2024, Ukraina meluncurkan rudal jelajah Neptunus buatan sendiri yang berhasil menghancurkan gudang senjata militer Rusia di Krasnodar, wilayah paling selatan Rusia. Gedung tersebut menyimpan banyak drone penyerang buatan Iran, dikenal sebagai Shahed atau The Martyr, yang merupakan salah satu drone utama yang digunakan oleh militer Rusia untuk menyerang kota-kota besar di Ukraina. Serangan ini menewaskan setidaknya 400 drone dan rudal, menyebabkan ledakan berantai yang mengakibatkan kekacauan besar. Keberhasilan serangan ini tidak lepas dari peran penting Mossad, organisasi intelijen Israel. Mossad telah melacak asal-usul pengiriman drone tersebut dan setelah mendapatkan informasi strategis, menyampaikan pesan rahasia kepada Ukraina. Informasi ini memungkinkan Ukraina untuk melakukan serangan presisi yang menghancurkan gudang senjata Rusia secara efektif, menandai kerjasama militer pertama yang signifikan antara Israel dan Ukraina. Pada 9 Oktober 2024, serangan drone Ukraina melanjutkan tekanan terhadap militer Rusia dengan menghantam gudang senjata besar di Bryansk, sekitar 120 km dari perbatasan Ukraina. Gudang tersebut menyimpan amunisi yang diberikan oleh Korea Utara kepada Rusia sebagai bagian dari perjanjian kerjasama militer antara Kim Jong-un dan Putin. Serangan ini menandai upaya terus-menerus Ukraina untuk menargetkan senjata bantuan asing yang mendukung perang Rusia di Ukraina. Laporan terbaru mengungkapkan keterlibatan militer Korea Utara di Ukraina Timur. Pada 3 Oktober 2024, 6 perwira militer Korea Utara tewas akibat serangan rudal Ukraina di wilayah Donetsk yang dikuasai Rusia. Selain itu, 3 tentara Korea Utara lainnya terluka. Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, pada 8 Oktober 2024 mengkonfirmasi kemungkinan bahwa Korea Utara telah mengirim pasukan reguler untuk mendukung Rusia, mempertegas eskalasi konflik yang kini semakin mirip dengan perang di Timur Tengah. Di tengah perang yang berkepanjangan, warga Ukraina di Kharkiv mulai mengumpulkan puing-puing rudal yang digunakan oleh militer Rusia sebagai bukti kejahatan perang. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekejaman yang dialami tidak akan terlupakan oleh generasi mendatang, meskipun perang masih berlangsung. Meskipun mayoritas negara Uni Eropa mendukung Ukraina, Hongaria di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orban telah beberapa kali menggunakan hak veto untuk menunda bantuan kepada Ukraina. Pada 9 Oktober 2024, Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengkritik keras Orban karena mengizinkan masuknya warga Rusia ke Uni Eropa tanpa pemeriksaan keamanan yang memadai serta kehadiran polisi Tiongkok di Hongaria. Anggota Parlemen Eropa dari Jerman bahkan menyebut Orban sebagai boneka Rusia dan Tiongkok, menyoroti ketegangan internal dalam Uni Eropa. Iran kini berada dalam keadaan tegang setelah Israel mengumumkan rencana untuk melancarkan serangan balasan. Menteri Pertahanan Israel, Gallant, mengingatkan bahwa serangan tersebut akan dilakukan secara tiba-tiba dan mematikan, dengan target utama adalah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu, Komandan Pasukan Quds Iran, Ismail Qani, dilaporkan mengalami kondisi kritis setelah ditangkap dan diinterogasi oleh pihak Iran, menimbulkan spekulasi tentang keterlibatan Mossad dalam operasi ini. Militer Israel terus melancarkan serangan darat di Lebanon, menargetkan basis-basis Hizbullah dengan kombinasi bulldozer anti peluru, kendaraan lapis baja, dan drone. Pasukan Israel juga menggunakan anjing militer berteknologi tinggi untuk mendeteksi ancaman, memastikan operasi pembersihan berjalan efektif.
Kepala Staf Militer Israel, Halevi, menyatakan bahwa perlawanan Hizbullah di Lebanon kini tidak terorganisir dan kehabisan amunisi, memperkuat keberhasilan operasi militer Israel di wilayah tersebut. Konflik Rusia-Ukraina kini berkembang menjadi perang multinasional dengan keterlibatan berbagai negara seperti Israel, Iran, dan Korea Utara. Kolaborasi strategis dan serangan presisi telah mengubah dinamika perang, meningkatkan ancaman global dan mendekatkan umat manusia pada potensi konflik berskala dunia. Sementara perang terus berlangsung, upaya Ukraina untuk mengabadikan bukti kejahatan perang di Kharkiv menunjukkan tekad untuk memastikan sejarah tidak melupakan penderitaan yang dialami oleh warga sipil. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.